Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali pemirsa, tentunya saya Mafira Fitri kembali menjumpai pemirsa dalam program Lentera Kauhu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya pada kesempatan sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang dan berbagi tausiah kepada para pemirsa dengan tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama. Dan di sini sudah hadir Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, beliau Ustadz Ridwan Yuniarto. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Dan Ustadz, pada kesempatan kali ini Ustadz kita akan berbagi dengan para jamaah membahas materi itu tentang menggapai haji mabrur, dambaan jemaah haji. Nah, Masya Allah, apalagi sesaat lagi nih Ustadz ya, kita sudah akan memasuki waktu keberangkatan mungkin para peserta jemaah haji ya. Dan di momen kali ini kita juga akan bahas dan sharing-sharing bersama terkait bagaimana sih untuk menggapai haji mabrur, dambaan para jemaah haji, dambaan jemaah haji. Nah Ustadz, mungkin yang kita tahu, yang kita inginkan pastinya ya, para peserta juga yang akan mengikuti jemaah haji nantinya pasti menginginkan menjadi haji yang mabrur. Pasti. Nah, tapi sebenarnya apa sih definisi konkret ya dari makna haji mabrur itu sendiri? Dan seberapa penting kita melaksanakan ibadah haji itu sendiri sebagai rukun Islam kita yang kelima ini? Nah, ini akan langsung dibahas oleh Ustadz Ridwan. Silakan Ustadz. Baik Mbak Viro, Mafira Fitri ya. Baik para pemirsa TVRI Bangka Belitung, sebelum itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dan juga jamaah haji Provinsi Bangka Belitung yang dirahmati Allah, beberapa saat lagi insya Allah pemerintah akan melaksanakan kegiatan pemberangkatan jamaah haji yang secara nasional akan dimulai pada tanggal 1 Mei secara nasional. Artinya tanggal 1 Mei jamaah di masing-masing embarkasi akan mulai memasuki asrama haji. Kemudian untuk jamaah Bangka Belitung, alhamdulillah tergabung dalam kloter 6, kloter 7, dan kloter 8 embarkasi Palembang. Dan ini akan mulai masuk ke asrama haji antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pada tanggal 8 Mei, 9 Mei, dan 10 Mei. Jadi jamaah kita Mbak Viro, jadi insya Allah berjumlah 1065 itu jamaah kita, di mana di masing-masing kloter itu nanti akan terdiri dari 370 jamaah. Di dalamnya ada 4 petugas kloter yang terdiri dari ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, dan ada 2 tenaga medis ya, tenaga kesehatan haji kloter, TKHK namanya. Nah, mereka inilah nanti yang akan menghantarkan jamaah kita dari Provinsi Bangka Belitung menuju ke Tanah Suci, ke Madinah Al-Munawwarah terlebih dahulu, karena kita kan gelombang 1, jadi kita akan menuju ke Madinah terlebih dahulu, di mana kita tentunya akan memulai peribadahan nanti setelah berada di Madinah, karena di Madinah itu sifatnya adalah ibadah-ibadah sunnah semua. Jadi rangkaian haji belum dimulai di kota Madinah. Banyak soalnya jamaah yang beranggapan bahwa ibadah haji sudah dimulai di Madinah. Padahal sesungguhnya ibadah haji itu nanti baru dimulai ketika kita memasuki kota Mekah. Sementara di Madinah itu adalah sifatnya sunnah. Termasuk sunnah-sunnah yang banyak dilaksanakan di Madinah, antara lain sunnah arba'in, bagaimana kita sholat selama 40 kali di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, yang insya Allah pahalanya setiap kali sholat di Masjid Nabawi dalam beberapa hadis disebutkan itu adalah 10.000 kali dibanding kita sholat di masjid-masjid yang lain, artinya di masjid-masjid seperti tempat kita. Masya Allah pahalanya luar biasa. Jadi memang jamaah disinilah tempatnya nanti untuk memulai start mempersiapkan diri melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan semua
jamaah haji tentunya menginginkan bahwa di dalam pelaksanaan ibadah hajinya itu bisa sempurna dan memperoleh predikat mabrur. Nah, sedangkan mabrur itu sendiri seperti apa dan bagaimana cara menggapainya? Ini tentunya jamaah dan juga para pemirsa ingin sekali mengetahuinya. Dan nanti tentunya kalau sudah tiba saatnya seperti Mbak Firoh untuk bisa berhaji, juga bisa mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kalau kita perhatikan tingkatan haji terlebih dahulu itu ada 3 sebenarnya Mbak ya. Pertama, haji yang mardud, artinya haji yang ditolak. Ditolak hajinya, ibadahnya ditolak. Kemungkinan karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian kemungkinan besar penolakan itu juga karena dia melakukan perbuatan yang tidak menyelesaikan salah satu rukun dari haji itu sendiri. Misalkan rukun haji itu salah satunya kan ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, dan diakhiri dengan tertib. Tapi kalau salah satu dari rukun itu tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah, tertolak. Hajinya adalah haji mardud. Maka kita sebagai pembimbing ibadah maupun petugas haji nanti berkewajiban agar seluruh rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah kita ini nanti bisa terlaksana, baik rukun, wajib maupun syarat-syarat yang lain, termasuk juga sunnah-sunnahnya kita harapkan bisa dilakukan sehingga jamaah kita ini nanti bisa memperoleh predikat haji yang mabrur. Tingkatan haji selanjutnya adalah haji yang makbul. Haji yang makbul itu artinya adalah haji yang diterima. Jadi bisa saja seseorang itu melaksanakan ibadah haji sekedar hajinya diterima. Karena apa? Telah melaksanakan rukun-rukun dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka dia pasti nanti hajinya sekedar diterima saja oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hajinya sah. Itulah yang disebut sebagai haji makbul. Nah, tingkatan yang terakhir yang menjadi dambaan semua jamaah, semua insan yang beragama Islam yang berhaji adalah mendapatkan predikat haji yang mabrur. Arti dari mabrur itu sendiri berasal dari kata albir. Albir itu artinya kebaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mabrur itu artinya adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kebaikan-kebaikannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam ajaran agama kita tentunya untuk mencapai syarat mabrur ini ada tingkatan-tingkatannya, ada hal-hal yang harus dicapai. Pertama, untuk syarat kita menjadi mabrurnya ibadah haji kita harus didahului pertama dengan niatul kholisah, artinya niat yang tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah, hanya untuk Allah. Ibadah haji kita itu semata-mata untuk Allah. Bentuk pengabdian kita, bentuk ketaatan seorang hamba kepada Khalik, salah satunya adalah dengan ibadah haji. Bagaimana kita mencontoh kehidupan Rasul saat itu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan istrinya Siti Hajar ya, ibu dari Ismail, bagaimana telah mencontohkan bentuk keikhlasan, bentuk pengabdian yang total ketika melaksanakan ibadah. Maka dituntut bahwa ketika kita berhaji jangan mempunyai niat-niat yang lain. Apalagi sekedar niat itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan sebutan Pak Haji atau Bu Hajah, atau sekedar kita istilahnya ya, kayak refreshing aja. Jangan, karena sesungguhnya amal ibadah kita sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah seorang abdi itu tergantung dari niatnya dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Bahkan kalau kita perhatikan Syekh Hasan Al-Basri itu tegas mengatakan bahwasannya tidak termasuk haji yang mabrur itu apabila di dalamnya masih terdapat perasaan sum'ah, riya,
kemudian kita masih belum bisa berkata yang baik, itu belum termasuk haji yang mabrur. Itu menurut Syekh Hasan Al-Basri. Nah, jadi disinilah pentingnya bagaimana kita mengetahui dari niat kita itu nanti akan menentukan juga tingkat kemabruran kita. Niatul khalisah. Yang kedua, bahwasanya di dalam ibadah haji itu ya, kita harus benar-benar mengetahui al-ilmu bil manasik. Artinya kita mempelajari bagaimana tata cara haji yang benar. Alhamdulillah, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam ini tak henti-hentinya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh memberikan pembinaan kepada jamaah. Jamaah haji di Indonesia ini mendapatkan pembinaan haji dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Kementerian Agama memberikan bimbingan 8 kali manasik di tingkat kecamatan dan 2 kali manasik di tingkat kabupaten. Semuanya itu dengan tujuan agar jamaah haji Indonesia itu terbina dan mendapatkan ilmu manasik yang benar. Karena di dalam pemberian manasik itu, Mbak Viro, kita sudah menggunakan standar yang sama seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi kalau haji yang berasal dari Papua, kemudian nanti tata cara peribadahan sesuai dengan masyarakat di Papua, yang di Sulawesi sesuai dengan tata cara masyarakat di Sulawesi, disesuaikan dengan masyarakat yang di Jawa, yang orang Jawa misalkan. Tidak seperti itu karena Kementerian Agama sudah merumuskan standar untuk pelaksanaan manasik haji, sehingga materinya juga sama. Persyaratan untuk bisa mengisi manasik juga sama. Artinya orang-orang yang memberikan manasik haji itu adalah orang-orang yang qualified, yang benar-benar sudah terseleksi, yang harus mempunyai sertifikat pembimbing manasik. Itulah yang kami tentukan sehingga akan ada kesamaan di dalam memberikan materi manasik seluruh Indonesia. Al-ilmu bil manasik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-azadul halal. Artinya syarat untuk bisa mabrur itu harta yang digunakan untuk berhaji itu adalah dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Misalkan dari harta orang mencuri, ya, orang korupsi, dan lain-lain yang sifatnya itu adalah maksiat kepada Allah, mengingkari hukum-hukum Allah, itu tidak termasuk akan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian yang keempat, syarat adalah untuk menjaga lisan untuk bisa mendapatkan mabrur. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bahwa untuk bisa mendapatkan kemabruran dari haji itu adalah harus ada perbaikan dalam sikap setelah kita melaksanakan ibadah haji. Baik. Demikian, Masya Allah, Ustaz ya. Itu tadi salah satu syarat-syarat yang sudah disampaikan ya. Jadi ada 4 Ustaz ya. Dan tentunya pembahasan ini akan semakin menarik Ustaz. Masih ada banyak lagi yang akan Ustaz Ridwan sampaikan. Dan makanya jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih, Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan senang sekali ya kita masih bersama Ustadz Ridwan di sini dan membahas tentang tema itu menggapai haji mabrur dambaan jemaah haji. Nah, siapa sih yang nggak mau dapat predikat haji mabrur nih? Tadi di awal sudah disampaikan syarat-syaratnya sama Ustadz Ridwan. Nah, mungkin kali ini Ustadz, apa sih tantangannya Ustadz ya di zaman sekarang ini? Para jemaah dalam meraih haji yang mabrur. Mungkin karena beda Ustadz ya. Ustadz yang juga sering mendampingi para jemaah pasti melihat kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ini seperti apa Ustadz? Baik, berbicara masalah tantangan untuk menjadi mabrur di zaman sekarang, ada sedikit kisah yang ingin kita sampaikan terkait dengan ini yang nanti akan bisa kita ambil intisarinya bahwasanya ternyata
ada yang lebih jauh maknanya tentang haji itu, bukan sekedar ritual, tapi bagaimana ibadah haji itu diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat kita. Terkisahlah ada seorang sahabat ya yang hidup di abad 11 kurang lebih. Pada saat itu beliau sangat terkenal, namanya Syekh Abdullah Al-Mubarak atau Abdullah Ibnu Mubarak. Pada saat itu beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, karena sudah melaksanakan seluruh rukun-rukun, mungkin beliau saat itu capek sehingga terduduk di pelataran Masjidil Haram, sehingga beliau pun tertidur. Di dalam keadaan antara tidur dan sadar beliau itu bermimpi seolah-olah mendengar percakapan dari para malaikat. Ada dua malaikat yang saling ngobrol. Malaikat itu kemudian bercerita. Ada yang bertanya, satu malaikat bertanya, berapa jumlah jamaah haji saat ini? Malaikat yang lain menjawab, 700.000 jamaah. Apakah mereka ibadahnya diterima semua oleh Allah? Apakah mereka mabrur? Maka malaikat yang satu pun kemudian menyampaikan, di antara mereka tidak ada satupun jamaah yang mabrur. Namun amal mereka menjadi mabrur karena perbuatan satu orang yang bahkan tidak berhasil atau gagal berangkat berhaji. Namanya adalah Al-Muwafaq. Al-Muwafaq, kata malaikat tadi di dalam mimpi Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, itu dikisahkan oleh malaikat, dia tinggal di daerah Damsyik. Damsyik itu Damaskus, kalau sekarang Suriah. Jadi begitu mendengar ucapan dari malaikat itu, kemudian Syekh Abdullah Ibnu Mubarak terbangun. Dan dengan masih sangat jelas apa yang dia dengar, bahwa seluruh jamaah haji tahun itu rupanya tidak bisa mendapatkan predikat mabrur. Kemabruran diperoleh karena perbuatan satu orang yang bernama Al-Muwafaq. Penasaranlah Syekh Abdullah Ibnu Mubarak tadi. Dicarilah kemudian Al-Muwafaq tadi di daerah Damsyik, Damaskus, Suriah. Ketemu akhirnya. Begitu ketemu dengan Al-Muwafaq, Syekh Abdullah Ibnu Mubarak kaget. Kenapa kaget? Ternyata Al-Muwafaq itu adalah seorang tukang sol sepatu. Kemudian dia di tengah kekagetannya itu dia mengira-ira amalan ibadah apa yang menyebabkan seluruh jamaah haji menjadi mabrur. Kemudian bertanyalah kepada Al-Muwafaq, Syekh Abdullah Ibnu Mubarak, apakah Anda yang bernama Al-Muwafaq? Kemudian kagetlah Al-Muwafaq, betul. Dari mana Anda tahu? Nah, karena dalam keadaan terpojok, maka seolah-olah tidak tahu juga. Kemudian dia bertanya, Abdullah Ibnu Mubarak ini kepada Al-Muwafaq, apakah engkau termasuk orang yang akan pergi haji tetapi membatalkan tidak pergi haji? Betul, bahwa saya sesungguhnya di tahun ini harus berangkat haji seharusnya. Kemudian Syekh Abdullah Ibnu Mubarak bertanya, kenapa engkau membatalkan hajimu? Merenunglah Al-Muwafaq, kemudian dia bercerita bahwa pada suatu saat ketika dia pulang dari mencari rezeki dari ngesol sepatu, dia kemudian bercerita bahwa dia sudah mengumpulkan sedirham demi sedirham yang akhirnya terkumpul, kata Al-Muwafaq, 350 dirham pada saat itu. Kalau dirupiahkan sekarang satu dirham itu sekitar 5.000. Jadi mungkin ya sekitar 15 jutaan kalau menggunakan nilai rupiah kita. Kemudian ketika dia pulang ke rumah, didapatinya istrinya yang sedang hamil besar. Kemudian dia berkata, duhai Kakanda, alangkah enak aroma masakan yang ada di tetangga kita ini. Tolonglah Kakanda, aku sedang hamil, sementara ingin sekali menikmati masakan dari aroma ini. Dicarilah aroma masakan oleh Al-Muwafaq punya tetangganya tersebut. Sampai akhirnya ternyata ada sumber rumah yang memang di situ sedang memasak. Kemudian ditapatinya di situ ada seorang janda yang sudah tua dengan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian ditanyalah kepada janda tersebut, duhai ibu, bolehkah aku meminta masakanmu, barang sedikit pun, karena istriku sedang menginginkan, karena dia sedang hamil yang besar, ngidam mungkin bahasa Indonesianya itu. Akhirnya ibu itu menjawab,
Sesungguhnya makanan ini halal bagiku tapi haram bagimu, wahai Al-Muwaffaq. Penasaran dan akhirnya Al-Muwaffaq kemudian menjanjikan, saya akan mengganti dengan dirham apabila engkau memberikan makanan tersebut. Makanan ini diulangi lagi oleh ibu tersebut, haram bagimu tapi halal bagiku. Kemudian beliau bercerita bahwasanya pada suatu saat anak-anaknya yang keempat ini, karena dia tidak mempunyai pekerjaan dan adalah anak yang yatim, maka dia tidak bisa makan, tidak bisa minum kecuali hanya dari pemberian orang. Akhirnya ibu tersebut pada suatu saat berjalan keluar dan mencari makanan. Di tengah jalan rupanya dia menemukan bangkai seekor keledai. Maka dipotonglah keledai itu, diambil dagingnya, kemudian dibawa pulang untuk dimasak. Kemudian dimasaklah dengan aroma yang menyengat sehingga istri Al-Muwaffaq menciumnya dan ada keinginan untuk merasakan masakan tersebut. Akhirnya ibu tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya adalah makanan yang haram bagimu karena ini diperoleh dari cara-cara yang mungkin secara tidak halal, tidak sembelih dengan cara yang benar dan tidak menyebut asma Allah. Tapi ini halal bagiku karena saya harus menghidupi anak-anak dengan makanan tersebut. Menangislah Al-Muwaffaq. Kemudian dia pulang, diambil seluruh duit yang seharusnya digunakan untuk perjalanan ibadah hajinya itu. Kemudian diserahkan kepada ibu tersebut dengan ikrar, dengan janji agar uang tersebut digunakan sebagai modal usaha ibu tersebut untuk melanjutkan kehidupan beserta anak-anaknya. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang disebut dengan haji yang sesungguhnya menurut Allah. Karena dari perbuatan Al-Muwaffaq ini 700 jamaah haji yang sudah melaksanakan secara syar'i, yang selama ini oleh para malaikat dinilai tidak mabrur, akan menjadi mabrur oleh satu orang muwaffaq yang mendonasikan hartanya untuk keperluan umat yang lain. Maka disinilah sebenarnya kunci dari kemabruran haji. Nah, di zaman sekarang tentunya kita harus berkontemplasi, kita harus mengingat diri kita sendiri, kemudian kita selaraskan dengan kisah tersebut. Bahwa ternyata haji yang mabrur itu bukan sekedar ritual. Haji yang mabrur itu bukan kok berarti kita hanya selesai melaksanakan seluruh rukun, wajib maupun sunnah-sunnah dengan memenuhi syarat-syarat haji saja. Ternyata haji yang mabrur yang dikisahkan oleh Al-Muwaffaq tadi, bahwasanya haji yang mempunyai dampak sosial. Al-Muwaffaq secara syar'i, secara peribadahan dia tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut. Tapi amal ibadah dia yang dengan niat berhaji kemudian uang yang digunakan itu dia rela memberikan kepada orang lain untuk kemanusiaan, membantu orang lain, menyebabkan orang lain bisa bertahan hidup, ternyata nilainya lebih luar biasa di mata Allah daripada, mohon maaf, yang 700.000 orang melaksanakan syar'inya, melaksanakan seluruh rukun dan peribadahan hajinya. Nah, ini yang harus kita ambil kesimpulan bagi kita, khususnya bagi masyarakat yang hidup di zaman sekarang, di mana kepedulian sosial sudah semakin menurun. Orang lebih banyak untuk kepentingan diri sendirinya, hedonisme yang meningkat. Maka banyak orang yang sekarang ini, mohon maaf, di lain sesi adalah mereka melaksanakan umroh sampai berkali-kali, mungkin bisa jadi sebulan 3 kali umroh bisa jadi. Tapi mereka tidak melihat di samping kanan kirinya. Ternyata ada tetangganya yang miskin papa, ternyata ada tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan. Ada tetangganya yang tidak bisa membayar anak-anaknya sekolah, tidak bisa membayar anak-anaknya kuliah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang seharusnya menjadi seorang haji yang mabrur adalah bisa mengangkat secara sosial apa yang ada di lingkungannya, dan itu adalah haji mabrur zaman kini. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi begitu terinspirasi sekali dengan kisah tersebut. Jadi itu salah satu tips juga sebenarnya Ustaz ya, bagaimana untuk menggapai haji yang mabrur. Dan Ustaz, saya juga penasaran Ustaz, ada beberapa cerita jemaah haji bahwa di awal tadi sudah disampaikan Ustaz ya, salah satu syarat dari haji yang mabrur itu tentunya niat. Kemudian juga ketika kita melaksanakannya kita bisa menjaga lisan Ustaz. Nah, jadi ada kejadian beliau ini mungkin menggampangkan Ustaz ketika ditanya dia mau sholat waktu itu ya, mungkin di sekitaran Mekah atau masjid ya.
Kemudian ditanya hafalkah jalan? Terus saya tanya gampang kok hafal. Nah mungkin lupa menyebut asma Allah atau apa. Jadi ketika selesai sholat itu langsung ngeblank Ustaz. Betul. Nah ini penjelasan seperti apa Ustaz? Baik. Memang seperti halnya yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri tadi, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada di dalamnya sum'ah, tidak ada riya, tidak ada berbangga diri, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Itu baru disebut sebagai haji yang mabrur. Ketika ada seseorang yang kebetulan melaksanakan ibadah haji di tanah suci, karena memang apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di lisan kita, sering kali terjadi dikabulkan saat itu oleh Allah. Betul Ustaz. Dan pada saat itu mungkin dia tidak sadar ketika dia mengatakan gampang. Itu di situ sudah ada riya, kebanggaan yang berlebihan. Dan juga mungkin di situ ada kibir, kesombongan. Seolah-olah dia lebih tahu dari yang lain. Dia sudah hafal, gampang. Nanti kalau jalan menuju keluar dari pintu Masjidil Haram kan tinggal lewat pintu 37 atau 87 atau pintu-pintu yang lain yang dia terbiasa hafalkan. Tapi wallahi pada saat itu kalau memang itu terjadi, sesungguhnya dia diingatkan oleh Allah bahwasanya tiada daya, tiada upaya kecuali atas izin Allah. Jadi yang selama ini merasa tahu, tatkala Allah mengatakan itu tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Selama ini yang merasakan dia merasa lebih pintar dan lain-lain, maka dia akan terasa menjadi bodoh. Itulah yang terjadi di tanah suci. Iya. Jadi beliau itu ketika tersadar ya, istighfar baru ingat lagi jalannya Ustaz. Betul. Biasanya kalau kita membawa jamaah, kita sertakan juga selain istighfar, sholat tobat langsung. Kita suruh sholat tobat. Insya Allah dengan sholat tobat 2 rakaat akan ketemu itu, insya Allah pintu yang akan dicarinya itu. Itu juga salah satu tips juga Ustadz sebenarnya. Jadi bagaimana niat kemudian kita benar-benar menjaga lisan dalam proses menjalankan ibadah haji tersebut Ustadz ya. Betul sekali. Karena seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai ada sum'ah kemudian kesombongan Ustadz ya. Betul, riya, kibir. Luar biasa sekali. Ustadz, kita akan lanjutkan ya Ustadz ya. Siap. Bersama para pemirsa, dan tentunya buat pemirsa yang penasaran nih ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan di laman sosial media kita di @tvri Bangka Belitung, dan kita akan langsung sharing bersama Ustadz Ridwan di sini. Baik, dan jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan masih bersama Ustadz Ridwan Yuniarto di sini. Alhamdulillah kita juga masih membahas tema ya terkait menggapai haji mabrur, dambaan jemaah haji. Dan juga tadi sudah banyak sekali pembahasan kita Ustadz ya. Dan seperti di awal tadi sudah disampaikan di akhir sesi sebelumnya, bahwa teman-teman yang ada pertanyaan silahkan langsung ke laman sosial media kita. Dan ini sudah banyak sekali Ustadz pertanyaan yang masuk ya. Kita akan langsung jawab nih. Pertanyaan pertama dari @santi.agstn. Nah pertanyaannya, keren nih pertanyaan Ustadz. Ciri-ciri seseorang yang pulang dari haji dan dapat predikat mabrur itu seperti apa Ustadz? Baik. Inilah sesungguhnya yang menjadi hal yang utama yang di dalam pembahasan kita ini sangat penting. Beberapa hadis, salah satu adalah hadis dari riwayat Muslim mengatakan ketika suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma hajjal mabrur?" Maka Rasulullah menjawab, "In'amut ta'am wa isfa'us salam." Jadi rupanya haji mabrur itu kuncinya adalah atau cirinya adalah it'amut ta'am
memberi makan kepada orang lain, dan isfa'us salam, menebar kedamaian. Luar biasa memang. Haji yang mabrur itu intinya salah satunya adalah dua. Di hadis lain dikatakan it'amut ta'am wa thayyibul kalam, bahwa memberi makan kepada orang lain dan berkata-kata yang baik. Itu hadis yang lain dari riwayat Muslim. Jadi intinya ada 3 hal ciri orang yang hajinya mabrur. Yang pertama adalah isfa'us salam, menebar kedamaian. Orang yang hajinya mabrur, ciri utamanya yang sebelumnya mungkin dia orangnya emosional, ya. Kalau orang Jawa mungkin sering ngolok orang yang emosional itu dengan sebutan Ki Ageng Senen. Kerjaannya nyeneni itu kan memarahi gitu ya. Jadi kalau nanti dia hajinya mabrur, maka dia akan menurunkan kadar tensi emosionalnya. Kemudian dia cenderung akan memberikan penghormatan kepada orang lain yang luar biasa. Dia akan selalu menganggap orang lain itu bukan musuh. Selalu orang lain itu adalah kawan, sahabat. Siapapun itu tidak ada yang menjadi lawan. Yang ada adalah kita jadikan haji adalah cara kita menjadi lebih damai, lebih toleran. Itulah ciri dari orang yang hajinya mabrur, pertama. Yang kedua, wadayyibul kalam, yaitu orang-orang yang perkataannya baik, kalamnya itu thayyib, kata-katanya menyenangkan. Kita nanti ketika hajinya mabrur, maka kehadiran kita ini sangat dirindukan oleh lain. Karena apa? Kita kalau berkata-kata indah, kalau berkata-kata sejuk, kita menjadi problem solver yang luar biasa bagi permasalahan yang ada di lingkungannya. Karena kata-kata kita diikuti oleh orang lain. Jangan sampai ketika pulang haji, ketika adanya kita justru menjadi masalah bagi orang lain. Jelas haji kita itu adalah haji yang mardud, haji yang tertolak oleh Allah. Dan yang ketiga, itma'ut ta'am, yaitu memberikan makan kepada orang lain. Artinya orang yang hajinya mabrur, maka nanti dia akan semakin besar sedekahnya, akan semakin banyak dia memberikan zakatnya, semakin besar pula ketika dia harus mewakafkan hartanya. Dia tidak berkeinginan lagi terhadap kehidupan dunia ini. Karena pada hakikatnya ketika dia sudah bertemu dengan Allah di rumahnya, maka yang ada adalah penghambaan kepada Allah. Bukan berarti dia tidak ingin dengan kehidupan dunia lagi, tapi setidak-tidaknya ketika dia sudah menjadi haji yang mabrur, maka tujuan utama hidupnya bukan lagi dunia, tapi tujuan utamanya bagaimana dia menjadi hamba yang terbaik di mata Allah. Itulah ciri-ciri haji yang mabrur. Masya Allah, terjawab ya pemirsa, dan kita akan coba ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Dari @arik.amr. Apakah haji mabrur hanya dilihat dari kesempurnaan manasik haji atau juga dari perubahan sikap setelahnya Ustadz? Baik. Secara syar'i memang haji yang makbul yang dikatakan di awal tadi adalah yang bisa mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan di dalam ilmu manasik haji. Itu adalah haji yang makbul, haji yang diterima. Tapi apakah haji yang makbul itu pasti mabrur? Belum tentu. Karena ada beberapa orang yang mungkin hajinya itu makbul tapi tidak mabrur. Tapi kalau orang yang hajinya mabrur, dia sudah pasti makbul. Nah, untuk bisa mabrur di dalam kehidupan sehari-hari, tinggal melihat 3 indikator yang di pertanyaan pertama tadi. Apakah dia menebarkan kedamaian? Apakah dia lebih toleran? Ataukah dia lebih merasa dirinya paling benar? Kemudian yang kedua, apakah dia kemudian kalau berkata-kata lebih baik lagi? Dan yang ketiga, apakah dia memberikan makan kepada orang lain lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi kepada orang lain? Itulah kalau bisa dikatakan apakah dia hajinya
mabrur atau hajinya makbul. Baik, kita bisa melihat dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang Ciri-ciri, sudah tanda-tanda disebutkan yang di awal sudah tadi kita Ustaz ya. sebutkan, Luar betul. biasa sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, ini masih berkaitan ya. Mungkin terutama sebagai pengingat juga nih para perempuan-perempuan, saya sendiri termasuk ya. Betul. Nah, ini pertanyaannya menarik juga Ustaz. Masih bersangkutan di yang kedua tadi. Jadi dari @nisa.mn. Nah, Ustaz, jika seseorang ini berhaji, nah, tapi masih suka gibah dan pamer. Nah, apakah bisa nih disebut mabrur? Betul, betul. Terima kasih. Bahkan yang kadang-kadang menjadi ironisnya, hajinya itu pun dia jadikan sarana untuk sum'ah itu pamer, kemudian untuk riya, melakukan ibadah yang memperlihatkan ibadahnya itu sendiri dengan riya tadi. Itu sesungguhnya sudah menghilangkan kemabruran hajinya. Apalagi kalau dengan ghibah. Karena sudah jelas bahwasanya ketika kita melakukan ibadah haji, maka perintah Allah yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 itu kan dikatakan fala rafas wala fusuk wala jidal. Bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu pertama tidak boleh rafas. Rafas itu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seks. Artinya mungkin dia ngomongin tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks, pornografi dalam hal ini ya. Kemudian kita juga mungkin melakukannya. Ya, apalagi zaman sekarang luar biasa kalau kita lihat di media ya. Ada seorang dokter dan lain-lain yang melakukan hal-hal yang seperti itu perbuatan rafas semua, yang itu adalah larangan bagi orang yang sudah berhaji. Kemudian wala fusuk, melakukan perbuatan maksiat. Ghibah itu salah satu perbuatan maksiat, perbuatan yang mengingkari dari kebenaran, perbuatan yang mengingkari akan perintah-perintah Allah, dan itu juga dilarang. Dan yang ketiga adalah fusuk jidal. Setelah fusuk adalah jidal. Wala jidal fil haj, di dalam haj. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus tetap bawa kita wala fusuk wala rofas wala fusuk wala jidal, itu juga harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh rofas, kita tidak boleh fusuk, dan tidak boleh jidal. Jidal itu berbantah-bantahan. Dalam arti yang lebih luas lagi mungkin termasuk di dalamnya ghibah juga. Kita membicarakan aib keburukan orang lain yang sesungguhnya ada beberapa hadis, salah satunya hadis dari Jubair itu dalam artinya bahwasanya suatu saat Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya orang yang berzina, maka ketika dia bertobat maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Tapi orang yang ghibah, apabila orang yang dia ghibai itu tidak ikhlas atau tidak memaafkan dia, maka sampai kapanpun maka dosa itu tidak akan terhapus sampai orang tersebut memaafkannya. Begitu besar dosanya orang yang ghibah. Padahal ghibah itu mungkin adalah hal yang sangat enteng kita lakukan. Menganggap perkara ghibah adalah perkara yang kecil. Padahal dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina. Zina asalkan kita sudah bertobat, insya Allah akan tetap ada ampunan. Tapi ghibah, selama orang yang kita ghibai itu belum memberikan maafnya, belum ada keikhlasannya, maka dosa itu nanti akan menghampiri kita bahkan sampai yaumil hisab nanti. Baik, luar biasa sekali. Jadi jangan sama ya para pemirsa, ini Betul. pengingat sekali buat Ghibah. kita semua, kalau sudah selesai berhaji maka dijauhkanlah perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan kita akan kembali tentunya setelah yang satu ini, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri.
Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan tentunya kita masih bersama Ustadz Ridwan Yuniarto di sini dan masih bahas terkait menggapai haji mabrur dambaan jemaah haji. Dan sudah banyak sekali pembahasan kita Ustadz ya di awal segmen sampai kali ini. Dan mungkin pada segmen terakhir ini Ustadz bisa menyimpulkan dari pembahasan terkait tema kita. Silakan Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, bahwasanya mabrur itu menurut Imam An-Nawawi dalam bukunya Al-Iddah fi Manasik wal Hajj wal Umrah menegaskan bahwa haji yang mabrur itu adalah haji yang membawa perubahan lebih baik bagi para pelakunya. Artinya kita akan dikatakan mabrur kalau kita nanti mampu merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan lebih baiknya itu ukurannya sederhana. Ukurannya bukan diri kita, tapi ukurannya adalah masyarakat kita yang ada di lingkungan kita. Pertama dari keluarga kita, mungkin istri kita, anak kita, tetangga kita, itulah yang akan merasakan kemabruran kita. Kalau ternyata pulang dari haji, istri kita, anak kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita atau masyarakat kita merasakan kita tidak berubah sama sekali, mungkin haji kita menurut Imam An-Nawawi belum termasuk haji yang mabrur. Memang berat untuk melakukan ini. Tapi sesungguhnya selama melaksanakan peribadahan haji yang kurang lebih jamaah haji Provinsi Bangka Belitung itu nanti akan berada di tanah suci dari tanggal 10 Mei yang kloter 7 terutama ya, sampai dengan tanggal 20 Juni atau sekitar 40 hari, itu adalah tempat TC ibarat seorang atlet. Di situ adalah tempat kita ditempa dengan berbagai kebaikan. Kalau kebaikan itu kita lakukan terus-menerus, insya Allah akan membekas dalam kehidupan kita. Dan nanti setelah kita selesai melaksanakan ibadah haji, disitulah tempat mempraktekannya. Apalah artinya kita sebagai seorang atlet yang dilatih pada saat TC, luar biasa bisa mengalahkan siapapun, tapi pada saat bertanding kita kalah, tidak ada nilainya. Begitu juga dengan haji. TC kita adalah ketika kita berada di tanah suci, prakteknya adalah ketika berada di tanah air. Demikian yang jadi kesimpulan kita pada kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih Ustadz ya sudah berbagi ilmunya untuk hari ini, dan juga mudah-mudahan ya kami sampaikan juga para seluruh jamaah yang insya Allah akan berangkat di awal bulan Mei nanti Ustadz ya, diberi kelancaran semuanya, kemudahan, kesehatan, dan insya Allah dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Dan tentunya mendapatkan predikat yang mabrur. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz sekali lagi, dan terima kasih para pemirsa, tetap saksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.